Tapi yang terpenting adalah si korbannya itu aware dulu. Korbannya itu mau dulu untuk paling tidak untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Terkadang kan mereka jadi korbannya kan menutup diri. Atau kalau kayak anak kecil nggak ngerti apa-apa. Yang harus aware itu adalah orang tuanya. Misal saat ada anak kecil pipisnya sakit atau apa, nah itu kan orang tua tuh harus, kamu kenapa? Diapain? Dan itu pendidikan seks dini juga harus kita ajarin. Biasanya treatment atau saya join sama Mas Adit itu untuk hipnoterapinya itu justru bukan anak-anaknya, kalau orang tuanya yang kita hipnoterapi. Kenapa harus orang tuanya, bukan anak-anaknya langsung? Karena orang tuanya kan karena anak-anaknya yang menderita ya gitu, menderita. Anak-anak nggak bisa buat keputusan untuk jalur pengobatannya seperti apa. Anak-anak korban kekerasan seksual ini tentunya bisa menjadi akibat yang akan berkepanjangan gitu untuk para korban kekerasan seksual. Nah, untuk itu di program Ngopi Ngobrol Inspirasi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih mengatasi atau mungkin ada cara jitu untuk bisa menghapus rasa trauma terhadap korban kekerasan seksual dan juga penyakit kanker begitu ya. Nah, di sini itu kita sudah mengundang ada dua tamu saya yang sudah hadir di sini ya. Jadi ada Mbak Sulastri selaku founder yayasan dari Rumah Singgah Kanker dan juga komunitas support kanker. Apa kabar Mbak? baik. Sehat ya? Sehat. Bagaimana puasanya nih? Lancar. Oh, belum ada. Oh, alhamdulillah. Masih tunai ya, masih. Oke. Terus juga ada Mas Aditya Lesmana ya. Hipnoterapis sekaligus relawan di komunitas support kanker. Nyambi ya. Oh, nyambi. Sekarang memang lagi musim nyambi ya. Karena memang untuk kebutuhan hidup itu kita harus bercabang sebenarnya ya. Yang ini jadi hipnoterapis ya. Yang penting jadi intinya di situ ya. Oh, di rumah singgah kankernya. Jadi ini kalau cara jitu untuk mengatasi rasa trauma kekerasan seksual dan kemudian penyakit kanker, ini kalau kita kombinasikan rasa-rasanya bagus ya gitu ya. Bagus sih sebenarnya tema di Ngobrol Inspirasi ini di program Ngopi. Gimana puasanya juga? Puasa Lancar ya? Sampai hari banyak sih. Memang namanya manusia ini selalu diterpa dengan berbagai macam godaan. Iya, apalagi di puasa. Hari panas itu juga godaan sebenarnya, godaan dan ujian ya. Terus kemudian banyak kita ngelihat menu-menu takjil di luar sana, SS gitu, itu pasti juga godaan luar biasa. Tergantung sebenarnya imannya aja, kuat apa enggak gitu. Belum kuat lagi. Belum. Oke. Biasanya kalau mereka para korban misalnya begitu ya, mungkin kita lebih kepada untuk mengawali di segmen 1 ini sepertinya tuh bagus kalau kita bicara tentang kekerasan seksual dulu. Karena memang kekerasan seksual ini biasanya terjadi pada kaum hawa, kaum perempuan dan juga anak-anak. Mengapa hal itu bisa terjadi sampai dengan detik ini dan belum berkurang gitu ya? Malah justru kadang-kadang gitu kalau bisa kita lihat di berbagai media, di berbagai berita itu juga meningkat gitu ya. Karena kekerasan seksual itu kan bisa apa saja dilakukan gitu. Gimana? Siapa? Mas Adit? Mas Adit ya? Oh, boleh. Okay. Kalau ditanya kenapa sih itu semakin hari semakin kayaknya lebih banyak. Betul. Yang pertama mungkin ya kemudahan arus informasi. Anak-anak aja kan pegang gadget sudah sekarang. Terus bapak-bapaknya apalagi kan bayangin gitu aja. Terus kemudahannya itu ya mungkin kalau dulu akses yang ya konten-konten dewasa itu kan agak susah. Kalau sekarang mungkin ya lebih cepat aja, lebih mudah. Tapi katanya kan sudah di blok gitu. Ya katanya sih. Oh, itu katanya aja. Tapi kan kayak buatan dewasa kan nggak melulu yang vulgar gitu. Betul. Karena di TV juga ya kita lihat yang kayak tersirat atau yang kayak tersurat sekelebat aja kan lumayan. Ini bikin seseorang gimana gitu, itu bisa jadi lah. Itu bisa jadi. Terus yang kedua apa ya? Ya bisa aja karena sudah orang aware. Mungkin dulu ini kan jadi aib ya. Maksudnya itu saat ini tidak diproses ke polisi atau pihak berwajib karena mereka tuh menganggap aib jadi tidak terlapor. Kalau sekarang mungkin orang lebih aware dan lebih yaudah deh. Seperti ada kasus kemarin di salah satu kecamatan. Baru-baru saja.
Enggak. Sekitar 1 tahun lah ya. Oke. 1 tahun yang lalu di Muara Muntai. Muara Muntai benar. Di satu itu ada kasus yang jadi kayak model di sana itu terbiasa menutupi hal itu. Bahkan kayaknya dianggap gitu aja kok, masa dipermasalahin, ada semacam ya pandangan seperti itu lah. Tapi akhirnya semakin kesini kan ya mungkin dengar berita lebih aware lagi, jadi mereka ya udah dilaporin. Akhirnya malah ribut, dan akhirnya karena ribut itu jadi pembelajaran besar untuk masyarakat juga. Ternyata hal begini nggak boleh didiamin, lagi, dan ini nggak kita labelin aib lagi. Kalau aib terus ditutupin terus, ya kapan ada pembelajaran buat anak-anak di sana. Dan akhirnya udah bagus sekarang. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan lagi di kota Samarinda. Sangat. Dan banyak loh kasus-kasus yang bisa jadi ini nggak dipublish, bisa jadi ya nggak dipublish, cuma orang-orang tertentu yang tahu, dan itu banyak. Kayak misalnya aja mungkin di sekolah-sekolah tertentu ya, saya nggak bilang itu negeri, swasta atau apa, tapi sekolah-sekolah tertentu itu ada loh. Kita harus menutupi label sekolahnya ya. Oleh etik jurnalistik ya. Jadi gitu. Dalam begitu kita, dan ada banyak, dan itu kan kita selesaiin. Ada yang memang selesaikan di jalur hukum langsung, ramai sekalian. Betul. Ada yang memang ya kita mungkin sepi-sepi aja sebenarnya ini, tapi adem ayem aja yang penting selesai gitu ya. Cukup hanya keluarga dan pihak-pihak tertentu yang beresin lah. Dan saya kan banyak dapat juga dari teman-teman relawan perempuan dan anak gitu untuk menerapi para korbannya. Berarti itu tugasnya Tugas Mas Adit ya? Kalau misalkan trauma dengan rasa masa lalu, itu ada ini juga harus terapi juga nggak? Ada dong. Ada ya? Nggak bisa move on, nggak bisa ini sama mantannya, karena mantannya terindah mungkin. Aduh, antara terindah dan yang tersakit banget gitu. Ya kan gitu, konsekuensinya kita mencintai apa? Sakit ya? Sakit, betul. Jadi gitu. Oke, sama halnya dengan pengalaman ya? Enggak, saya hanya menceritakan pengalaman orang-orang aja, mungkin juga mewakili ya. Saya mewakili orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin saat ini juga masih mengalami rasa trauma yang begitu dalam gitu kan. Dan sama halnya juga dengan kekerasan seksual ya Mbak ya. Iya. Kan Mbak juga kan sebagai seorang perempuan gitu. Pasti Mbak sangat peduli dengan hal-hal yang begini gitu, supaya kita sebagai seorang perempuan tuh jangan sampai hal-hal tersebut terjadi gitu, dan kita perempuan itu juga jangan sampai dilecehkan gitu kan ya. Tanggapannya dari Mbak Sulastri? Kalau melihat kondisi seperti ini ya, sebenarnya kekerasan seksual itu juga nggak melulu misalnya tadi yang dibahas sama Mas Adit. Kami di lingkungan komunitas kami itu juga ada, di komunitas kanker itu juga banyak hal-hal yang kekerasannya bisa verbal atau secara langsung, itu juga ada dari anak-anak. Anak-anak biasa yang usia? Anak-anak kita pernah yang di remaja, yang mungkin ini masuk dalam golongan kekerasan, itu dia dijadiin kayak ATM berjalannya untuk orang yang sakit seperti itu juga ada. Terus juga kita ada teman-teman dari komunitas kita yang mohon maaf yang kanker serviks itu pasti juga mungkin dari keluarga sendiri ya, suami atau apa yang menganggap itu menular, sehingga juga mungkin hal-hal seperti itu yang nggak diurusin, atau barangkali cuma kipas angin doang yang bergerak itu udah bikin jengkel, bisa bikin jadi jatuhnya juga pelecehan yang lain-lain kayak kamu sakit ini karena kamu nakal atau apa, itu juga ada seperti itu. Stigma-stigma untuk kekerasan seksual itu juga, atau kekerasan hal lain juga, itu juga bisa dialami teman-teman di komunitas kanker seperti itu. Oke. Jadi untuk komunitas kanker ini juga dengan berbagai macam permasalahan, latar belakang yang berbeda-beda juga. Iya, dengan banyak hal yang rata-rata memang jatuhnya bukan mendukung untuk orang itu yang tadinya sakit untuk berusaha untuk sembuh, tapi malah bikin down, itu juga ada. Yang datang karena kita ada rumah singgah kanker, yang datang ke rumah singgah itu diantar aja seperti itu, kemudian ditinggalkan keluarganya juga ada. Iya. Mereka nginap? Mereka tinggal di situ. Mereka tinggal di situ? Iya. Dan rata-rata di usia berapa mereka ada di sana? Karena kita ada rumah singgah khusus kanker anak, kita ada yang dari bayi juga ada. Tapi kalau yang rumah singgah kanker dewasa itu dari usia remaja sampai
udah lansia juga ada. Nah kalau untuk yang beberapa kasus yang datang terus ditaruh aja itu remaja ada, usia 18 tahun, iya usia 17 tahun juga ada, laki-laki dan perempuan ada. Mereka ditaruh gitu aja ada. Ada juga yang datang itu. Tapi ini kanker penyakit ya, iya. Bukan kantong kering ya. Bukan. Ini kan udah tanggal-tanggalnya ya. Iya. Bukan. Jadi kekerasan itu juga saya pikir bukan hanya kekerasan seksual aja ya. Ternyata juga banyak hal yang bisa menyakiti mental. Makanya kita juga. Salah satu contoh yang menyakiti mental itu seperti apa sih Mbak Sulastri? Down mereka dengan bahasa ini sakit kanker ini aib. Iya, bisa. Kanker serviks itu kamu nakal. Seperti itu, berganti-ganti pasangan atau apa. Padahal bukan itu gitu. Nah, itu juga stigma yang sering terjadi di masyarakat. Untuk bisa merubah stigma masyarakat agar tidak memandang memandang penyakit, salah satunya ini kanker ya, bahwa itu adalah aib gitu. Apa yang harus dilakukan dari teman-teman komunitas ini atau dari Mbak Sulastri mungkin di founder ini ya? Ya, sosialisasi nggak sih? Iya, salah satunya Rumah Singgah Kanker dan komunitas yang kita bentuk itu kan salah satu bentuk edukasi. Iya. Tapi kan itu kan terhadap mereka-mereka yang mungkin dititipkan di situ atau mungkin yang tinggal di situ gitu. Tapi kalau untuk ke masyarakatnya, turun ke masyarakatnya itu seringkali dilaksanakan. Iya, kita sering mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah untuk edukasi tentang kanker secara dini seperti itu. Untuk lingkup kecil lah ya. Nah, kemudian ya kalau untuk lingkup besarnya sebenarnya Rumah Singgah Kanker itu sebenarnya udah menjawab bahwa Rumah Singgah Kanker itu ya bukan hanya sebagai tempat mereka sementara tinggal dalam masa proses pengobatan, tapi mereka di situ juga ternyata kanker itu ya nggak nular, nggak juga seperti dikatakan aib. Karena kan kita juga pernah ditolak untuk ada rumah singgah itu, kita pernah ditolak. Kenapa? Aib, menular, terus orang takut seperti itu. Kita untuk sewa rumah singgah kanker itu rumah yang kelima itu kita nggak boleh sewa rumahnya karena dianggap itu aib. Nanti kebalaan keluarga kita yang menyewakan rumah itu bisa. Ada loh ternyata. Ada. Kita juga waktu itu di itu pernah dialami. Oh iya, kita 2 kali ngalamin rumah singgah kanker kita ditolak. Di rumah singgah kanker yang khusus dewasa dan di Balikpapan kita juga pernah ditolak. Dengan alasan yang tadi ya? Kalau yang di Balikpapan itu ini perumahan elit, terus nggak ada orang-orang sakit di situ, terus nanti kalau saya sakit kanker udah pasti sumbernya dari mana, itu pernah. Karena mereka tidak teredukasi. Tidak teredukasi. Nah dengan adanya rumah singgah kanker itu, saya pengen julid tapi karena bulan puasa ya, jadi saya harus menahan diri sebenarnya. Oke. Nyambungin tadi, kita edukasi setiap minggu kan Mbak? Iya. Ada program. Setiap minggu itu dilakukan? Oh jadi ada programnya memang? Programnya Kepo. Jadi, apa? Kepo? Kepo namanya. Apa panjangannya Kepo? Kegiatan edukasi dan posyandu. Itu mingguan. Kita ada yang bulanan tuh yang ngobras itu untuk orang umum juga boleh datang, teman-teman komunitas juga boleh datang. Oh bisa dilakukan di mana kalau misalkan ya setiap bulan itu? Di rumah singgah. Di rumah singgah? Iya. Kita punya teras yang lumayan besar dan lumayan bisa lah menampung. Iya. Terus kita situ panggil dokter, panggil psikolog, panggil siapapun yang kompeten, kita ngobrol di sana. Intinya edukasi orang. Itu dia. Itu asiknya. Asik ya, iya. Tapi setelah diberikan edukasi tersebut kepada masyarakat umum ya, kepada mereka-mereka yang ingin ikut gitu terhadap apa yang program dijalankan tadi, komentar dari mereka apa sih gitu loh Mbak? Atau Mas Adit gitu? Kalau yang saya dapetin itu satu, kita tuh ada apa ya? Ada data di pikiran kita tuh kalau kemo tuh mengerikan gitu. Kemoterapi. Tapi ternyata waktu pas kita ada edukasi, ada dokternya, ada spesialis onkologi dan mengedukasi semua teman-teman kita, dan ternyata mereka itu, ternyata nggak mengerikan ya. Ternyata itu cuma terapi yang kayak diinfus aja, malah ada yang pakai obat aja, dan itu menjawab semua keresahan. Ya kita harapannya orang yang takut berobat, takut kemoterapi dengan edukasi itu udah jadi berani. Nah paling tidak ya orang umum pandang jadi kemo itu tidak mengerikan lagi gitu. Kalau awalnya aku aja ngelihatnya kemo tuh diapain sih, disuntik-suntik atau gimana, dibeset atau gimana, aku nggak ngerti kan dulu. Tapi ternyata waktu dokter jelasin, jangan takut, begini loh caranya. Dan terus
stigma yang biasa tuh gini Mbak ya, kalau orang kena kanker tuh udah tinggal menunggu aja. Itu kan ekstrim lah ya. Dan itu di masyarakat tuh ada pandangan itu loh. Saat dokter bilang kita harus positif thinking harusnya ya, tinggal menunggu waktu untuk sembuh gitu ya kan. Iya. Dan dokter saat edukasi dokter dan mereka jadi harapan untuk semangat untuk berobat mediknya lebih besar lagi. Sama orang yang sering pengobatan yang campur-campur kan karena tidak teredukasi. Iya. Misalnya herbal. Mereka datang itu udah ya pecah-pecah lah atau apa lah, udah dengan kondisi yang masing-masing ya. Nah itu kan mereka sempat tersesat dulu seperti itu. Mudah-mudahan nanti kembali ke jalan yang benar ya kan. Karena kalau orang tersesat tuh memang harus diarahkan supaya dia kembali lagi ke jalan yang benar. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak Sulastri, Mas Adit. Kita harus pulang dulu kayaknya. Oh enggak. Kita harus jeda. Belum, masih berapa jam? Kita harus jeda dulu, kita istirahat dulu. Nanti takutnya dehidrasi kalau ngomong terus ya kan. Oke, nanti kita kembali lagi ya. Oke, kita kembali lagi di program Ngopi Ngobrol Inspirasi dan kita masih bersama dengan Mbak Sulastri, juga Mas Adit ya. Aduh, ini tadi cerita yang di segmen 1 tuh udah sangat membuka pintu hati dan juga sudah memberikan sedikit edukasi lah ya, bahwasanya tuh stigma masyarakat di luar sana atau perspektif masyarakat di luar sana terhadap mereka-mereka yang mungkin mengidap penyakit kanker ini perlahan-lahan itu memang harus berubah gitu ya kan. Karena sering melaksanakan program-program yang tadi sudah ada itu, yang sudah dijelaskan juga gitu kan. Sering memberikan edukasi kepada mereka-mereka dan ya kita harapkan sih sebenarnya masyarakat bisa merubah perspektif dan stigma itu tadi gitu. Bahwasanya penyakit kanker itu sebenarnya tidak menular gitu, ya kan. Yang menular itu kan penyakit yang lain dari kanker gitu. Jangan sampai ya kalian bertiga jangan sampai memberikan penyakit menular ya. Ada penyakit menular yang cepet banget. Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau tahu ntar aku kasih THR. Kan gitu ya. Biasa kan anak-anak kan suka gitu diiming-imingin gitu. Ada nggak yang paling cepat menular? Penyakit yang paling cepat menular? Apa? TBC? Flu? Easy apa? Nggak tahu. Yang lagi nguap, orang lagi nguap tuh cepet banget loh menular sama kita ya kan? Iya. Wah nggak jadi deh kalau gitu. Aku kasih THR padahal udah ada loh uang kecilnya di dalam tas. Oke. Nah biasanya nih Mas Adit atau Mbak Sulastri atau apa sih panggilannya? Mbak Astri boleh. Mbak Astri ya. Aduh, asri banget sih lingkungan ini. Ya, asri. Tapi di kalangan orang kanker, penyintas kanker, Mbak Astri biasanya dikenal dengan Ranger Pink. Gitu. Ranger Pink. Kenapa? Padahal bajunya ungu. Iya sih. Kenapa Ranger Pink? Ada apa? Silakan cerita. Oh iya, itu ada anak remaja osteosarkoma perempuan. Golongan apa dong ya, remaja ya? Iya, remaja. Usia 13 tahun, dia dengan kanker tulang. Oke. Ya, jadi 13 tahun sudah kanker tulang. Kanker tulang di kaki, jadi dia penari. Nah, dia yang kasih saya julukan itu. Jadi katanya manggil saya memang nggak bisa Mbak Astri gitu, nggak bisa. Manggilnya Ranger Pink gitu. Karena semua yang dia mau, yang orang tuanya nggak bisa kasih gitu, misalnya menurut orang tuanya jangan makan itu, nggak boleh. Saya datang bawa gitu. Jadi penyelamat untuk membawakan makanan katanya seperti itu. Sama mood-moodnya dia tahu gitu. Jadi ini memang Mbak Ranger Pink gitu. Dia kasih julukan seperti itu. Akhirnya nempel ke mana-mana di rumah sakit, di teman-teman komunitas. Taunya ya Ranger Pink. Orang nggak tahu yang mana Ranger Pink itu. Kalau saya bilang Astri, ya taunya Astri doang, nggak tahu ini yang Ranger Pinknya gitu. Taunya ini ya Ranger Pinknya ya. Oke, nah kalau kita kembali lagi ke tadi ya temanya kita kalau untuk mengatasi atau mungkin ada jurus jitu kali gitu. Jurus jitu untuk mengatasi rasa trauma karena memang kan biasanya orang yang punya rasa trauma ini tuh
efeknya lama gitu kan. Efeknya lama dan mungkin bahkan itu bisa seumur hidup dia kali ya. Bisa. Apalagi kalau itu kasusnya adalah kekerasan seksual yang kemudian itu terjadi pada anak-anak di bawah umur pula. Ini kan akan sampai dia nanti berumah tangga pun itu pasti akan masih membekas gitu di dalam diri mereka. Gimana Mas Adi? Kalau caranya itu sebenarnya ada banyak cara lah ya. Oke. Tapi yang terpenting adalah si korbannya itu aware dulu. Korbannya itu mau dulu untuk paling tidak untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Terkadang kan mereka jadi korbannya kan menutup diri. Atau kalau kayak anak kecil nggak ngerti apa-apa. Yang harus aware itu adalah orang tuanya. Misal saat ada anak kecil, pipisnya sakit atau apa, nah itu kan orang tua tuh harus, kamu kenapa? Diapain? Dan itu pendidikan seks dini juga harus kita ajarin. Misalnya jangan sampai ada yang menyentuh area ini itu sudah harus diajarin. Di daerah-daerah tertentu ya. Daerah tertentu yang sensitif itu nggak boleh. Nah, sedangkan kebanyakan masyarakat kita itu sangat tabu masih untuk mengajarkan hal itu. Betul. Nah, itu juga. Terus ketika sudah jadi korban harus ngapain? Kan itu sekarang pertanyaannya. Betul. Yang pertama, pergi dulu ke orang yang dipercaya, ngobrol dulu. Habis itu ya kalau misalnya itu tidak bisa diselesaikan gimana, cari orang yang benar-benar kompeten. Bisa aja langsung, kalau harus dilaporkan, ini sudah memang tindakan kriminal, laporkan. Harus berani dulu. Ketika itu sudah ada, nanti ada mekanisme tertentu yang bisa untuk ngebantu secara mentalnya. Nah misalnya kalau langsung ke psikolog atau ke psikiater silakan. Kalau saya kan hipnoterapis ya. Kalau hipnoterapis juga sama. Harus yang profesional ya. Kita harus melakukan terapi yang profesional gitu ya. Betul. Oke. Jangan kita cuma curhat dengan teman aja. Benar curhat itu benar. Paling tidak melepaskan sebagian dari banyak bagian ketidaknyamanan kita, ketegangan kita, trauma kita. Tapi kan kalau dengan profesional itu paling tidak tuntas. Bisa gini. Takutnya kalau kita curhat sama temen tuh malah menyebar ya. Bocor. Nah itu. Biar ditambal gimana itu tetap bocor. Bahkan ada kasus yang baru saja terjadi. Gara-gara baru saja? Baru saja. Dicurhat sama temannya, bocor, cerai. Kan kita nggak mau gitu jadinya. Oh ini dia pasangan kasus misalnya ya. Rumah tangga. Tapi karena bocor, curhat sama teman, akhirnya nggak bagus. Lebih baik pergi ke profesional, otomatis satu rahasia kita sangat dikit banget. Terus ya udah, solusinya ada. Wah nanti saya mau curhat deh sama Mas Adit deh. Aduh, apa yang mau saya curhatkan? Asmara ada aman? Asmara aman? Saya bisa mengamankan itu kalau itu. Iya, saya bisa mengamankan dengan baik kalau hal itu ya. Itu dia. Dan trauma satu lagi, trauma itu sangat-sangat bisa mengintervensi tubuh. Mengintervensi tubuh? Tubuh. Contohnya? Contoh, seperti tidak pup selama 3 bulan. Wow, ada yang begitu kalian? Ini teman-teman ini ada ya? Kalian tapi sehat ya? Sehat ya? Jiwa raga? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Jadi itu kan sangat mengganggu. Kita cuma diam. Saya pernah dapat kasus, ini salah satu kasus yang membuat saya semangat untuk jadi terapis. 16 tahun. Oke. Di daerah luar Kaltim. Masih Kaltim tapi di luar Samarinda. Oke. Daerah pedalaman? Tidak. Di ujung lah. Ujung ya? Ujung lah. Oke. Terus dia sudah diperkosa. Pelakunya sudah diponis berapa puluh tahun gitu sudah. Yang diperkosa ini usia? 16 tahun. 16 tahun. Ya, yang memperkosa itu salah SMP. Satu gurunya lah. Iya. Oke. Nah, itu. Tapi udah diproses. Aduh, saya mau julid lagi. Tapi yang menjadi masalah adalah dia dia nangis setiap hari 3 jam minimal. Terus yang kedua, halusinasinya sudah ada. Dia udah lihat dirinya sudah jalan di dinding, di atas langit-langit. Itu sudah mengkhawatirkan lah ya. Yang ketiga itu dia makan terus tapi nggak keluar. Itu juga. Nah itu salah satunya lah. Dan akhirnya aku bilang harus ke dokter dulu. Karena bagaimanapun medis itu yang pertama dan utama. Udah di medis, aku cek traumanya ternyata besar. Tapi ada yang temuan terbarunya adalah perkosaannya itu bukan salah satu faktornya, tapi penyertanya banyak. Dari orang tua, dari bagaimana dia tidak diterima, bagaimana pembulian, bagaimana itu ternyata ada penyertanya, rentetan itu. Nah hipnoterapis itu tidak menyelesaikan satu lapisan saja. Teori kue lapis lah kalau saya bilang. Kue lapis itu jangan cuma di atasnya aja, tapi semuanya kita harus ambil. Jadi kayak iklan itu ya, berapa lapis, ratusan gitu ya.
Itu kita selesaikan. Dan bagaimana cara gitunya adalah mengikuti semuanya, dan satu yang paling pasti adalah journaling, menulis semua ketidaknyamananmu, semua yang belum terekspresikan saat itu diekspresikan lewat tulisan. Mau kamu suka dia yang menulis apapun, itu. dia yang menulis. Itu dia. Dan akhirnya sekarang dia punya rumah tangga yang bagus, finansialnya oke banget, dan di keluarganya dia sangat diterima. Dia sebelum menikah kemarin, dia sudah nikah, sudah punya anak. Sebelum nikah kemarin, dia membiayai dirinya sendiri, sekolahnya, semua kebutuhannya dengan uang pribadinya. Jadi dia jualan online gitu. Dan ini kan sangat menginspirasi gitu. Itu setelah dia melakukan terapi? Terapi 3 hari sekali selama 3 sesi. Setelah beberapa minggu, itu seperti semangatnya, seperti hidup kembali lah. Kalau yang awalnya dia kan jangan untuk keluar rumah, diem di rumah aja kayak serba salah dia. Dan akhirnya beres. Dari kasus yang dia alami sampai akhirnya dia melakukan terapi itu berapa lama dia mengalami efek? Efek itu saya nggak tahu pasti berapa bulannya, tapi yang jelas itu sudah sangat mengkhawatirkan karena ibunya bilang, saya nggak bisa melihat anak saya itu setiap hari nangis, nggak berhenti, dan dia mengkhawatirkan tuh dia lihat dirinya sendiri. Ini kan sudah kayak kasus, ya kalau orang kampung bilang dia ada kesambet lah apa semuanya, tapi ya ini psikologi. Kalau kita bisa bayangin, pikiran bawah sadar kita tuh gudang memori. Nah saat gudang memorinya tuh error, semuanya error. Kita ngelihat halusinasi, lihat diri sendiri sudah jalan, ini kan kayak, ya apa sih nih? Dan ternyata kan itu tekanan batinnya, luka batinnya besar. Muatan emosinya tuh yang harus kita lepasin. 3 sesi saya lepasin emosinya. Sesi pertama saya nggak tahu dia kasusnya apa, karena mamanya tap by phone cuma bilang anaknya stres, oke. Tapi saat dia tulis form diperkosa, saya langsung jaga jarak, karena ada mekanisme tertentu yang beda SOP lah. Kalau yang klien biasa sama yang perkosaan, yang pelecehan itu akan berbeda. Saya langsung panggil orang tuanya, ibu tolong duduk di sini, karena ini kasusnya berbeda. Kalau kasusnya biasa aja ya mungkin dengan kamera aja udah cukup. Tapi karena ini kasus yang harus disertai orang tua, saya panggil orang tuanya. Dan disaksikan terapinya dan keluar semua, tangisan apa semuanya. Dia bergetar hebat. Termasuk orang tuanya, keluarganya? Orang tuanya nangis parah, karena dia cerita lagi kan. Karena saya harus mencabut itu kembali ke masa lalu, baru dikuras emosinya. Di sesi kedua sudah mulai membaik. 3 hari jeda, sesi kedua, dia udah nggak nangis yang 3 jam gitu, itu udah nggak. Dan sudah terakhir, udah bagus, sudah membaik. Itu. Dan cara dia memberi pesan ke saya itu yang saya nggak lupakan. Apa pesan yang dia berikan pada saat itu? Saya lupa kata persisnya, pokoknya gini, Kak Adit terima kasih, karena Kak Adit yang membuat saya begini. Kalau tidak ada Kak Adit, mungkin saya jadi orang gila atau gimana. Itu poinnya. Jadi itu menguatkan saya jadinya. Oh iya benar. Itu kasus di luar Samarinda ya? Kasus di luar Samarinda. Pasti banyak lagi kasus-kasus yang lain yang mungkin juga lebih menyentuh hati pada saat ingin memberikan pengobatan untuk mereka para korban pelecehan seksual gitu ya. Oke. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau tanya lagi sama Mbak Astri gitu. Power Ranger Pink tadi. Oke, Mbak Astri, kan tadi Mbak Astri sendiri juga bilang bahwasanya di komunitas ini atau rumah singgah kanker ini juga ada dari korban-korban yang sedikit tidaknya dari korban pelecehan seksual gitu. Dan kemudian juga saya ingin menanyakan bahwasanya ayo dong di sini di program Ngopi ini dari Mbak Astri sendiri juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat atau terhadap pemirsa yang saat ini juga nanti akan menyaksikan program ini gitu kan, bahwasanya tuh kanker bukan penyakit yang menular gitu. Boleh ya? Ya boleh. Ya, kanker itu nggak menular. Iya. Kanker itu juga terbentuk karena kanker itu kan sel ya, sel dalam tubuh yang dia protes terhadap tubuhnya. Sebenarnya kan kita orang di sini juga banyak, ada sel yang sehat, ada sel yang nggak sehat. Maksudnya yang pertumbuhannya tuh ekstrim. Nah itu yang kita sebut dengan sel kanker seperti itu. Nah banyak hal sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu kanker gitu. Nggak bisa dibilang kanker itu karena makanan. Kanker itu karena apa gitu, nggak ada yang bisa bilang itu karena itu gitu. Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa terdiagnosa kanker. Dan jangan berkecil hati, sebenarnya kanker itu juga
orang-orang yang dipilih sebenarnya, bahwa dengan sakit kanker banyak orang yang harusnya dia berpikir ya saya orang pilihan dari Tuhan, dari Allah gitu, untuk menjalani ini, proses ini dengan sangat baik untuk menikmati hidup seperti itu. Kembali lagi kan, banyak orang yang mengira kanker itu kayak aib gitu. Masih ada, dan juga kita nemuin anak-anak kanker itu juga ada yang ditinggalkan aja di rumah sehingga. Tapi antara aib dan ain, lebih parah ain ya? Ain sih Iya. Kalau aib ini kan seperti dulu kita nonton sinetron ya. Pokoknya kalau udah kena kanker itu ujungnya mati, ujungnya meninggal. Gitu. Dan juga pasti karena ada mungkin kena hukum alam atau apa seperti itu ada masih. Kena azab kena azab. Ini Indosiar ya? Jadi kita pernah kedatangan satu lansia, dia malu banget kalau mau ditemuin keluarga, dia malu, mau ditemuin anak-anaknya dia malu, dia mau datang ke sini sendirian aja gitu, dia nggak mau ditemenin siapa-siapa karena dia berpikir dirinya itu ya ini tuh penyakit yang bikin malu keluarga. Dia dengan kanker serviks ya, usianya itu udah hampir 70. Dia datang dari daerah apa? Marangkayu, datang gitu, dia datang, dia antar anaknya, terus anaknya cuma satu aja yang boleh nemenin dia, yang lain nggak boleh nemenin dia ya, karena tadi tuh merasa bahwa ini tuh ya kanker ini nanti bisa nular ke kamu atau keturunan aku, jadi nggak boleh ada yang tahu. Kadang-kadang itu dari merekanya sendiri ya, Mbak ya? Iya, dari mereka yang menyampaikan bahwa karena dia dengar lagi dari orang lain mungkin atau seperti apa, apalagi orang yang tinggal di desa, sudah pasti lingkungannya yang jadi itu tidak ada, nggak ada, kanker itu tidak menular ya. Jadi kanker itu tidak menular ya? Justru harus didukung. Mereka dalam pengobatan, mereka menemukan pengobatan yang baik dan benar, diarahkan, didukung, dan bila udah selesai pengobatan mereka diingatkan untuk kontrol disupport kembali lah ya mereka. Makanya adanya rumah singgah kanker itu salah satu, kalau di Samarinda dan Balikpapan kan kita kasih treatment yang berbeda, di anak-anak, di dewasa juga beda. Oke, nanti treatment itu akan kita bahas. Kita harus jeda lagi. Ya, harus tarik nafas lagi. Sebelum nanti edukasi yang lainnya tuh dilanjutkan gitu ya kan, Mbak Asri, Mas Adit. Oke, dan kita akan kembali usai jeda berikut. Kita sudah di segmen terakhir, Mbak Asri dan juga Mas Adit ya. Nggak berasa ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah mau habis gitu. Ya kan, tahu-tahu udah mau buka puasa aja gitu ya kan. Oke, tadi sampai di treatment ya. Jadi treatmentnya beda gitu ya Mbak Asri ya. Treatment untuk yang anak-anak gitu, usia kalangan anak-anak, terus remaja dewasa sama berarti? Remaja tuh di anak-anak sampai 17 tahun di. Oke, berarti anak-anak sampai remaja, itu satu ini ya, satu treatment ya, satu pengobatan begitu. Terus kemudian yang dewasa sampai yang lansia. Oh, itu sama. Oke, apa treatment yang diberikan untuk mereka-mereka, mungkin yang untuk anak-anak dulu. Biasanya kalau anak-anak tuh lebih ke kanker apa yang mereka? Anak-anak itu rata-rata dengan leukemia. Biasanya treatment atau saya join sama Mas Adit itu untuk hipnoterapinya itu justru bukan anak-anaknya, kalau orang tuanya yang kita hipnoterapi. Kenapa harus orang tuanya, bukan anak-anaknya langsung? Karena orang tuanya kan karena anak-anaknya yang menderita ya gitu, menderita. Anak-anak nggak bisa buat keputusan untuk jalur pengobatannya seperti apa. Anak-anak itu mengikuti saja. Tapi kalau orang tua yang bikin keputusan lanjut atau enggak, seperti itu. Kalau anak-anak misalnya bayi kan nggak mungkin, tapi orang ada yang bayi kasus. Ada. Apa? Kenapa bayi? Leukemia sama kanker hati kita ada. Yang buah zakar dulu ada. Oh iya, kita ada testis juga ada. Kanker testis untuk anak-anak bayi 1 tahun 2 tahun tuh ada. Yang bayi juga untuk kanker hatinya ada. Nah itu orang tua, kalau orang tuanya stres, nangis terus, berputus asa, kan bukan anak yang kita terapi, tapi orang tuanya untuk mendukung pengobatan anaknya supaya berjalan. Seperti itu. Lebih iba mendengar kanker hati daripada penyakit hati ya? Iya. Iya.
Kanker hati. Ya. Sakit hati. Sakit hati. Sakit hatinya hari ini, besok udah nggak lagi gitu. Bisa move on. Bisa. Jalurnya cepat. Iya. Gitu. Ke rumah aja kalau itu. Langsung di terapi gitu ya. Oh, jangan bisa nih. Hah? Langsung di sini. Aduh, bahaya. Kayaknya anak-anak aja deh, 3 orang ini nih harus digituin deh di terapi kayaknya. Oh, oke. Iya, jadi kalau untuk yang dewasa sampai lansia? Ya biasanya langsung ke target pasiennya sendiri dan keluarga pasiennya. Seperti dan keluarga pasien itu sebagai pendukung si pasiennya. Nah, itu biasanya juga sama Mas Adit juga kita lakukan hipnoterapi. Beda juga sih untuk misalnya anak-anak lebih kemana. Kalau anak-anak biasanya kita bawa jalan-jalan, bermain. Kalau di dewasa kan rasanya enggak sih, pasti yang di dewasa tuh lebih banyak edukasi seperti itu. Lebih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih langsung ke pasiennya gitu. Kalau di anak-anak tuh kemarin kita ngajak jalan anak-anak lebih banyak aksi ya? Ya. Harus aksi yang dilakukan? Iya, main, nari, belajar kalau di anak-anak. Tapi dewasa kemarin kita ajak apa, sinematerapi? Iya, di dewasa juga itu sinematerapi juga kita lakukan, ngajak nonton ke bioskop untuk bisa mengekspresikan. Mereka tuh kan ada beberapa orang tua yang susah mau nangis, susah mau ketawa, susah mau mengekspresikan rasa gitu. Nah, kita ajak nonton di dalam bioskop itu mereka bisa ketawa kalau memang lucu. Ada loh mereka itu yang nggak ketawa, iya baru pertama kali dan mereka tuh terbahak-bahaknya di situ, nangisnya di situ gitu. Itu bisa. Umurnya sudah berapa? 50 ke atas, tapi baru ini pengalaman pertama mereka ke bioskop. Ada begitu. Nah, kalau di dewasa tuh memang kita mau meningkatkan hormon apa Mas? Endorfin. Bahagia. Kalau di anak-anak tuh orang tuanya yang kita tingkatkan tuh supaya dia lebih berkasih sayang ke anak. Seperti itu. Oke. Mas Adit. Terkejut ya. 1, 2, 3 tidur. Oke. Mas Adit, bahwasanya kan mereka-mereka yang kemudian menjadi korban itu tadi, mereka juga harus dituntut untuk mencintai diri sendiri ya. Dan kemudian juga lambat laun harus bisa menerima apa yang sudah terjadi terhadap dirinya, bisa berbaur lagi di lingkungan sekitar, terutama mungkin di lingkungan keluarganya terdekat dengan ya kalau bisa terbuka lah ya, terbuka dengan orang-orang terdekatnya gitu, terutama kepada orang tua mungkin begitu ya Mas Adit ya. Benar. Itu dia. Jadi kalau untuk orang yang punya masalah apapun ya, mau itu trauma kayak mau itu apapun, satu jangan ditutup-tutupin. Kalau bisa ya memang harus temuin seseorang, kalau ini profesional aja. Ini lebih bagus selesaikan cepat, karena lambat laun nanti menumpuk. Karena ada teorinya begini, apapun yang terjadi hari ini itu adalah akumulasi dari beberapa kejadian masa lalu. Kalau misalnya kita bisa saja ya, kita traumanya mungkin berapa tahun yang lalu, hari ini kita baik-baik aja. Tapi kan ada rentetan lagi di masa depan, ya mungkin ada masalah 1, 2, 3, 4 terakumulasi, jadi meledak. Kita nggak pernah tahu jadi apa. Jadi memang ya kalau punya masalah selesaikan. Kita penerimaan diri bukan ya, lari ya, bukan lari. Penerimaan diri ya bisa, acceptance, self love bisa, mencintai diri sendiri. Karena itu juga salah satu penting. Karena kita juga di rumah singgah kanker itu diajarkan bagaimana self love. Mbak Astrid sering katakan yuk butterfly hug, memeluk diri sendiri, mencintai diri sendiri. Jadi kita seolah-olah berkomunikasi dengan sel kita. Wahai sel-selku, terima kasih. Saya mencintai diri saya sendiri. Saya mencintai dirimu. Yuk kita beregenerasi dengan sangat baik. Kita harapannya gini, supaya program-program sel di dalam tubuh kita itu sesuai dengan blueprint penciptaannya. Kalau kanker kan itu bukan apa ya, bukan fitrahnya. Nah, memang kita semua ini punya nggak sel kanker, tapi fitrahnya dia tidak aktif. Fitrahnya dia diem aja di sana. Saat dia melanggar blueprint penciptaannya, kankerlah ada. Nah, kata Mbak Astrid tadi, ada banyak faktor. Nah, tapi dengan pengetahuan kita, ya semua faktor itu ya kita minimalisir. Jadi untuk yang memeluk diri sendiri tadi, itu dilakukan untuk mereka-mereka yang mungkin belum mengidap penyakit kanker gitu ya. Semua ya, untuk semua gitu ya. Karena memang apa ya, sangat cinta kasih ya, kalau kita bilang apa, cinta kasih sayang itu seperti energi yang paling lembut, paling besar
Dia lembutnya kenapa? Sampai bisa mencapai sel terkecil di tubuh kita. Saya pernah belajar ini, quantum energy namanya, tapi memang base-nya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, di sana ada diceritakan ada 2 orang kembar, yang satu kembar 2 cewek, yang satu kondisinya sudah lemah. Kata dokternya ini paling udah sebentar lagi lah untuk dia berpulang. Tapi susternya dia percaya, enggak dong, nggak bisa kita menjudge seperti itu. Yang dia lakukan adalah cuma memeluk. Yang bayi sehat dikumpulin sama yang sakit, yang sehat cuma memeluknya aja. Coba lihat di Google tuh ada banyak fotonya. Dan dia sekarang sudah 20-an tahun, 30 tahun kali hidup sampai sekarang. Dan dokternya bingung, ini diapain? Susternya cuma tersenyum. Dia bilang, itulah kekuatan cinta. Nah, jadi jangan bucin, tapi cintai diri sendiri. Tuh, nggak boleh bucin. Siapa yang bucin? Kalian. Kalian langsung saling tunjuk-tunjuk kalau sudah bucin, padahal lagi bucin-bucin semua ini tuh Mbak Asri ya. Jadi mereka-mereka ini lagi pada bucin. Yang satunya yang di sana tuh baperan. Nah, jadi cinta kasih sayang itu jadi energi, jadi penyembuh. Saya ada satu kasus unik. Saya ini tidak melabelin ini karena ini enggak. Tapi memang apa ya? Saya cuma ngasih treatment cinta kasih sayang ini aja. Satu, saya nggak pernah ketemu ibu itu. Saya terapinya 1 tahun. Terapinya cuma menguatkan saja sebenarnya. Ibu ke medis ya. 1 tahun saya berjebol itu untuk menggiring ibu itu ke medis. Akhirnya dia memang diangkat. Payudara. Nah, jadi ibu itu diangkat. Pertama kali di biopsi ternyata keluarganya ketahui diagnosanya itu stadium akhir. Tapi ternyata diberitahu ke ibunya, oh ini stadium awalan aja supaya menjaga psikologinya. Dan ternyata sudah stadium akhir. Terapi ke saya nggak pernah ketemu, saya cuma menguatkan aja, ibu cinta kasih sayang, ibu rasain. Iya mas, saya merasa saat anak saya lahir, saya dengan orang tua saya, jadi momen-momen bahagia itu yang dirasakan sama beliau. Dan akhirnya apa? Saat diangkat kan di biopsi ulang mbak ya, dicek kan itu selnya, sampelnya, tidak ditemukan satu sel kanker pun. Jadi beliau tidak di kemoterapi, tidak di radioterapi. Cuma setiap 6 bulan harus dicek. Ini sudah 3 tahun dicek per 6 bulan. Bahasanya bersih ya? Bersih. Tidak ditemukan sel kanker. Itu saya juga agak, ibu, sampai dokternya kemarin tuh bilang, ibu programnya apa aja? Jaga makan atau gimana? Ibunya cuma bilang, saya mencintai diri saya. Nah, artinya mencintai diri satu itu lebih semangat. Punya semangat untuk hidup dan untuk berobat itu juga semangat beliau. Jadi kita sebagai pendamping, kenapa di rumah singgah kanker itu saya sebut support system, karena di situ kita benar-benar mencerahkan orang-orang itu, baik pendampingnya maupun si penyintasnya, ayo bisa loh. Kita punya anak, itu anak kita bersama, Ion. Jadi artinya membuka pikiran mereka juga gitu ya, membuka mata mereka juga bahwasanya kalian bisa sembuh. Kayak anak kita tuh Ion itu sudah berapa kali di kemo? Lebih dari 50. Lebih dari 80. Lebih daripada 80 kemoterapi. Dan dia sekarang itu jalan normal. Sekolah apa segala. Nggak ada yang tahu dia pernah punya kanker. Saya pertama kali ketemu itu anak ya nggak ada rambut, nggak ada alis, ya kayak lemes gitu. Tapi setelah pengobatan saya kaget. Kan lama nggak ketemu kan, pas ini kok anak kayak kenal ya, tapi udah rambut, sudah gini-gini, sudah aktif. Ini siapa sih, saya bilang kan, ternyata anaknya Linda. Anak kita nih, si Super Ion, kami manggil Super Ion. Jadi saya bilang, Ion, saya tuh nggak, ya mungkin karena stigma saya itu kan masih, ya paling bentar lagi pulang nih. Kan sampai ada seperti itu ekstrimnya. Tapi ternyata anak kami, kemoterapinya puluhan kali, 80 kali. Sehat. Nah itu jadi energi kita ya untuk ini loh. Jadi kalau baru datang kayak mau 1 kali, jangan, teruskan, tuntaskan semuanya. Ini jadi cerita kita juga di dewasa seperti itu, di anak-anak seperti itu. Jadi nggak ada yang kesedihan di sana. Kita ngebangunnya support sistemnya, ayo semangat. Ini loh banyak yang sembuh. Bersama-sama lah ya, gitu ya. Kayak terapi komunitas juga sebenarnya kita. Itu dia. Nah, jadi main-main lah. Kita main-main lah ya. Nanti kita main-main lah ya ke sana. Main-main apa kita di sana? Udah banyak. Oke, kita perlu berkenalan dengan mereka-mereka yang ada di sana gitu ya.
dengan berbagi pengalaman, cerita, itu pastinya akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa dan sangat berharga untuk kita gitu. Oke, dari Mbak Asri mungkin terakhir. Apa nih? Apa yang ingin disampaikan? Gitu. Apa ya? Closing statement. Sebenarnya podcast ini juga pesan untuk banyak Betul. orang ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi kayak kita ngomongin rumah singgah kanker, rumah singgah kanker itu bukan hanya tempat untuk teman-teman pasien kanker aja, tapi banyak orang bisa main ke sana. Kalau di rumah singgah kanker di dewasa di Jalan Suwondo nomor 8, kalau untuk anak-anak di rumah singgah kanker anak di Kota Balikpapan di Jalan Kampung Timur, Dracula nomor 53. Main ke sana pasti akan banyak hal yang harus kita syukuri pada waktu kita berkunjung ke rumah singgah kanker. Kita bisa belajar banyak. Kita bisa belajar banyak hal di rumah singgah kanker. Termasuk mungkin juga di situ akan memberikan tips-tips untuk bisa mengurangi rasa trauma tadi ya terhadap kasus-kasus. Ya banyak juga yang datang itu dia mengira ada benjolan di payudara. Nah, kita pasti akan edukasi, belum tentu itu tumor yang ganas. Jadi pergi tetap ke dokter dan lakukan rangkaian pemeriksaan. Kalau itu jinak ya sudah aman, selesai, santai. Tapi bila itu memang arahnya ganas, ya kita harus ikuti treatment berikutnya. Seperti itu. Jangan takut, ada kami di sini. Jangan takut ya kalian semua, ya, karena di sini ada rumah singgah dan komunitas kanker gitu ya, rumah kanker. Juga kita kasih. Iya. Yang terpenting adalah memang kita harus mencintai diri sendiri, karena dari mencintai diri sendiri itulah penyemangat untuk kita menjalankan kehidupan, menjalankan kegiatan, aktivitas dan segala macam lainnya. Kurangi rasa bucin, ya. Kurang-kurangi baperan itu kurang-kurangi ya kan, karena tidak menghasilkan apa-apa. Bener ya? Bener ya kan Mas Adit ya? Bener. Tapi kalau kita mencintai diri sendiri itu akan terasa hasilnya. Oke, akan lebih bermanfaat. Mudah-mudahan pembicaraan kita, obrolan kita ini sangat menginspirasi, sangat mengedukasi dan juga memotivasi untuk para pemirsa podcast ya pastinya. Dan terima kasih untuk Mbak Asri, Power Ranger Pink, dan juga Mas Adit. Sehat-sehat selalu, lancar juga puasanya sampai di akhir nanti, dan karena tinggal beberapa jam lagi ya akan menantikan waktu berbuka puasa, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Oke, terima kasih ya Mbak Asri, Mas Adit, terima kasih. Pokoknya mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan bisa main-main ke rumah singgah. Oke, saya Rizky Indarti harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.